asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka untuk menuntut ilmu di madrasah perantau online. Tak lupa selawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong. Yang kami hormati Ustadz Sukeri Abdillah MBA yang akan mengisi materi pada siang hari ini. Yang kami hormati seluruh jamaah kajian online Madrasah Perantau Online yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai kajian siang hari ini, marilah kita baca dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukti Tania. Kepada yang bertugas, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. La yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muqdaran wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menjadi pahala
bagi yang membaca dan juga yang mendengar, serta menjadi penentram hati, syafaat saya untuk kita semua di alam kubur dan di akhirat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube DDHK News. Jangan lupa untuk like Facebook Dompet Duafa Hongkong dan juga berlangganan YouTube DDHK News untuk mendapatkan update-update informasi dan kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hongkong. Langsung saja untuk acara berikutnya, yaitu pemberian materi oleh Ustadz Sukeri Abdillah MBA dengan materi hadis Arba'in ke-38 menjadi wali Allah. Kepada Ustadz, saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktaru ma yudkhilan nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, wabil khusus kepada Ustadz Imam Baihaqi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita bernilai. Sebelumnya kita adalah sesuatu yang dianggap tidak bernilai. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menjadikan kita sebagai manusia, sementara tidak semua makhluk ciptaannya adalah manusia. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menjadikan kita muslim, sementara tidak semua manusia di muka bumi ini mendapatkan nikmat iman Islam sehingga menjadi muslim. Kita juga bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita istiqomah di dalam iman Islam, sementara tidak semua muslim di muka bumi ini bisa istiqomah di dalam iman Islam. Kita mendengar na'udzubillah min dzalik, bahkan seorang yang berilmu sekalipun bisa murtad dari agama Allah justru di akhir kehidupannya. Nah, inilah pentingnya nilai sebuah istiqomah. Dan salah satu langkah yang sedang kita tempuh dengan thalabul ilmi seperti sekarang ini adalah merupakan salah satu langkah untuk menjaga keistiqomahan kita. Makanya saya mengapresiasi, sangat senang kepada teman-teman, meskipun di perantauan, meskipun sangat sibuk dengan jadwal-jadwal tentunya pekerjaan yang ketat dan mengikat, ternyata teman-teman masih betul-betul jidiah, masih betul-betul penuh semangat perjuangan untuk bisa hadir di majelis taklim. Saya doakan mudah-mudahan langkah kita, langkah teman-teman semua tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah jariyah yang insya Allah akan memperberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Salat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya termasuk kita yang istiqomah insya Allah hingga yaumil qiyamah. Hari ini sesuai dengan amanat yang kita emban bersama, kita akan berbicara tentang yang menjadi waliullah sesuai dengan kutipan hadis Arba'in yang ke-38.
kita sering ya mendengar istilah wali, bahkan mungkin wali Allah ya. Yang kemudian kalau kita pernah lihat film-film di tanah air, biasanya wali-wali itu digambarkan sebagai orang yang memiliki ilmu kanuragan, ya, memiliki kesaktian mandraguna. Kesannya jadi wah jauh banget nih gitu ya. Terus mirip kayak Superman jadinya, ya punya kekuatan yang sangat dahsyat, bisa mengubah batu menjadi emas, bisa jalan di atas air gitu ya, bisa terbang di atas angin, kayak gambaran walinya jadi kemana-mana begitu ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba yang mendudukkan ya pada posisinya tepat menurut informasi-informasi terutama yang berasal dari Rasulullah Muhammad SAW, baik yang nanti berasal dari Al-Quranul Karim maupun dari sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya ingin tahu dulu nih, teman-teman di situ ada lembaran hadisnya nggak ya? Pada megang nggak kira-kira di situ, Marah? Enggak, Pak Ustadz. Enggak ya. Baik, kalau enggak berarti saya bacakan contekannya aja ya. Hadisnya memang cukup panjang. Jadi teman-teman bisa menyimak saja insya Allah. Gih, monggo, siapa ini? Derek Ngaos. Gih, monggo, Derek Akenba. Baik, lanjut saya bacakan contekannya aja kalau gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Arba'in yang ke-38, di sana tertulis dengan kalimat teks hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, An Abi Hurairah radhiyallahu an qol. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadisnya berarti hadis qudsi ya, karena nanti di sini Allah yang berfirman nih. Innallaha ta'ala qol. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutip apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Nah, firman ini tidak dibukukan dalam satu kitab yang nempel dalam Al-Qur'an. Makanya hadisnya disebut hadis qudsi. Ya, hadis yang Rasulullah bersabda, tapi sabdanya ini betul-betul murni ya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Nah, di sini Rasulullah SAW berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata beliau, Man adali waliyan faqad adantuhu bil hasbi. Kata Rasulullah mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan, bil harbi, aku mengumumkan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Kemudian di sini dilanjutkan, tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal nawafil. Nah, amal nawafil ini nanti dari kata nafilah. Nafilah ini artinya bisa jadi tambahan, bisa jadi sunnah. Tapi nanti sebagian ulama nyebut amalan-amalan yang dimubahkan, yang dibolehkan, tetap maksudnya bagian dari perintah Rasulullah SAW. Tapi untuk mudahnya memahami, ibadah nawafil atau ibadah nafilah adalah ibadah tambahan yang kedudukan hukumnya adalah sunnah di dalam Islam. Misalnya sholat 5 waktu disebutnya sholat rawatib, itu hukumnya wajib. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, wajib nih, disebutnya sholat rawatib. Di antara sela-sela sholat rawatib yang 5 waktu yang wajib ini, ada sholat sunnah yang mengiringinya. Ada yang disebut dengan ba'diyah, ada yang disebut qabliyah. Ada yang ba'diyah, ada yang qabliyah ba'diyah,
ada yang hanya ba'diyah. Misalnya nih dari 5 ini. Yang jelas ada qobliyah, ba'diyah yang mengiringi sholat 5 waktu, yang kedudukannya sunnah, maka sunnah ini disebut sunnah rawatib. Nah, maka biasanya misalnya kita mau salat duhur nih. Kalau sebelum duhur namanya apa? Qobliyah. Iya, qobliyah kedudukannya sunnah. Sunnah apa? Sunnah rawatib. Maksudnya salat-salat sunnah yang mengiringi amalan-amalan wajib. Maka salat sunnah ini disebut salat nawafil. Ya, tambahan, amalan tambahan yang kedudukannya sunnah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saum begitu juga. Saum yang wajib Ramadan 1 bulan. Di luar saum Ramadan ada saum-saum lain yang kedudukannya sunnah. Maka saum lain di luar Ramadan yang kedudukannya sunnah ini disebut sebagai saum nawafil, saum tambahan. Biasanya kalau bisa Ramadan nyambungnya nanti ada Syawal. Nah, di luar itu nanti ada Senin Kamis, ada Daud, ada Ayyamul Bid, ada yang kemudian apalagi Muharram, ya 10 Muharram, Senin Kamis, barangkali ya, mungkin kalau tadi belum disebut. Nah, itu mengiringi ya dengan amalannya wajib. Zakat begitu juga. Zakat bagi yang sudah mencapai nisab dan haul atau membelanjakan harta di jalan Allah yang sudah mencapai nisab dan haul, itu wajib. Kewajiban ini disebut zakat. Ketika seseorang mengeluarkan di luar zakat, disebutnya sebagai sedekah, infak, hibah, itu merupakan rangkaian-rangkaian nawafil. Termasuk di situ apalagi? Termasuk nawafil apalagi? Wirid, tilawatil Quran. Mengiringi haji ada lagi nih. Yang mengiringi haji, hajinya wajib bagi yang mampu. Ada yang mampu lagi di luar haji, dia berangkat lagi ke sana. Apa namanya? Umroh. Nah, itu juga nawafil. Nah, ketika kita sedang ada di Masjidil Haram nih, karena di Masjidil Haram kalau pertama tiba ke masjid nggak ada sholat tahiyatul masjid, adanya apa? Tawaf mengelilingi Ka'bah. Maka tawaf mengelilingi Ka'bah disebut juga ibadah nawafil. Nah, kalau lagi di Masjidil Haram sudah sholat 5 waktu, sudah ibadah sunah-sunah yang lain, entah itu tahajud, entah itu witir, duha, misalnya, terus sunah-sunah rawatib, udah semua nih. Apalagi yang bisa kita lakukan nawafil ketika sedang berada di Masjidil Haram, kita juga bisa tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah di luar rangkaian amalan haji dan umroh gitu ya. Di luar sebagai pengganti tahiyatul masjid, maka ibadah tawaf tersebut disebut juga sebagai ibadah nawafil, ibadah tambahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sambil dibahas-bahas nawafilnya nggak apa-apa ya. Takutnya nanti kalau udah Pak Ustadz baca ke bawah, semua malah jadi lupa. Tapi yang jelas kalimat gaulnya serenceng ibadah sunnah gitu ya. Di luar yang wajib yang kita lakukan itu disebut ibadah nawafil. Nah, termasuk juga tadi perbuatan-perbuatan mubah yang lain. Misalnya apa gitu kan? Misalnya kita membersihkan rumah, ya kan? Kita nyuci piring, itu kan mubah gitu ya. Tapi akan menjadi sunnah gitu ya. Akan dinilai sebagai amalan sunnah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita nyapu niatnya adalah ibadah dalam konteks menjaga kebersihan. Mencuci piring itu amalan mubah, awalnya niatnya adalah menjaga kebersihan karena al-huru minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman atau bersuci itu bagian dari iman. Kelihatannya sederhana ya, cuman bersih nyapu, ngepel, cuci piring, amalan-amalan mubah, tetapi dia akan menjadi amalan sunnah ketika niatnya adalah ibadah dan mereka menjaga kebersihan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk juga bantuin pekerjaan rumah, bantuin pekerjaan temen gitu ya.
Teman lagi beberes nih habis taklim, misalnya ada yang piring berantakan, ada yang tikar masih belum dilipat. Kita nggak disuruh nih, tapi kita dengan sukarela membantu. Perbuatan ini awalnya mubah, begitu. Tapi karena kita niat berbuat baik semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bisa menjadi amalan sunnah. Sunnah apa? Sunnah untuk menolong orang lain. Bahkan bicara tentang pahalanya, Rasulullah SAW menyebut tentang hebatnya orang yang suka menolong orang lain. Kata Rasulullah, man kana fi hajati akhihi kanallahu fi hajatihi. Barang siapa yang membantu kepentingan saudaranya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membantu kepentingannya. Atau kalau dimaknai lain, barang siapa yang gemar membantu memenuhi hajat saudaranya, niscaya Allah pun akan senantiasa memenuhi hajat-hajatnya. Ini amalan-amalan nawafil yang semula adalah mubah, tapi bisa masuk dalam amalan-amalan sunnah. Nah, saya ulang lagi ya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, bacanya saya ulang lagi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in, barang siapa di antara hambaku yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu amalan-amalan gitu ya. Ahabba ilayya mimma taratu alaih, di samping amalan-amalan yang wajib tadi, ya di antaranya adalah wa yazalu 'abdi tataqarrabu ilayya bin nawafil. Maka siapapun hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah nawafil yang tadi saya sudah sebutkan panjang lebar tadi ya, hatta uhibbuhu, sehingga aku mencintainya. Nah ini teman-teman, serenceng ulang lagi ya, amalan-amalan sunnah memang ada hadisnya, ada dalilnya itu ya, terutama dalam persoalan-persoalan ubudiyah. Nah di samping yang ada dalil-dalilnya dalam persoalan ubudiyah yang sifatnya seremoni seperti itu, ritual-ritual, ada zikir, ada tilawatil Quran gitu ya. Nah, ada sholawat. Nah, itu amalan-amalan yang juga memang amalan-amalan sunnah. Tapi ternyata dalam amalan-amalan dunia nih, yang sifatnya mubah, nyapu, ngepel, nyuci, nolongin teman, beberes, dan lain sebagainya, yang awalnya mubah ini bisa menjadi sunnah, dan ini menjadi ibadah nawafil. Dan ternyata ketika kita melakukan seluruh kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita, inilah akan menyebabkan terhantarnya kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka di sini Allah menyebutkan dalam sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, hatta uhibbuhu, sehingga aku sangat mencintainya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencintai seseorang, maka akan banyak kebaikan-kebaikan yang pasti dia dapatkan. Nah, di antaranya ya, faida akhabatuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka aku akan menjadi, ya, di sini Allah menyebutkan, sebentar, baca teksnya ada dulu. Nah, sehingga apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarnya yang ia gunakan untuk mendengar. Nah, ini kelebihannya. Kemudian Allah masih menyebutkan lagi, wa basarahul ladzi yubsiruhu, dan aku akan menjadi, ya, penglihatannya ketika ia gunakan untuk melihat. Wa yaduhul lati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya ketika ia gunakan untuk menggenggam atau gunakan untuk berbuat, melakukan sesuatu. Warid lahul lati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya ketika ia berjalan atau melangkah. Wala in sa'alani la a'tiyannahu, dan aku akan senantiasa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ia meminta kepadaku, pasti aku beri. Nah, ini kelebihannya nih. Wala ini sta'adani la'idannahu. Jika ia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi.
Nah ini kalau kita sudah melakukan ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah yang termasuk amalan-amalan tambahan, baik yang secara kedudukan hukumnya sunnah, memang ada dalil-dalilnya, ada contoh-contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maupun perbuatan-perbuatan yang termasuk mubah, perbuatan-perbuatan baik secara umum, tetapi itu memang juga dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan atau oleh para sahabat. Maka serenceng ibadah itu disebut amalan ibadah nawafil. Nah, ketika kita sudah melakukan yang wajib, ditambah dengan yang sunnah, ditambah dengan yang mubah, dilakukan semata-mata ikhlas lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menjadi kelompok orang yang bisa disebut bagian dari wali Allah Subhanahu wa ta'ala, atau waliullah kalau menyebutnya mau disambungkan menjadi satu. Nah, di sini ada penjelasan. Apa itu wali Allah? Secara bahasa, wali berarti al-qarib, yaitu dekat. Nah, ini jadi senada dengan siapa dari hamba-hambaku gitu ya. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya. Barang siapa di antara hamba-hambaku yang terus seperti itu dalam keadaan melakukan amal-amal sunnah mubah sebagai amal tambah di luar yang wajibnya, ya zalu terus menerus seperti itu keadaannya dalam rangka mendekatkan diri kepada. Nah ini jadi disebutnya sebagai wali Allah itu karena seseorang melakukan amalan-amalan baik yang wajib, sunnah maupun yang mubah semata-mata dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itu disebut sebagai waliullah. Maksudnya orang yang hubungannya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau boleh Pak Ustadz contohkan sedikit nih, Kita kerja nih sama majikan, gitu ya. Ketika kita kerja sama majikan, ada aturan kerja lah, misalnya SOP. Jam kerjanya dari jam sekian perbuatan kamu ini ya, gitu. Nah, biasanya nih kita orang-orang Indonesia itu suka melebihkan waktu sedikit tuh. Bahkan kadang hari libur pun mestinya dia boleh langsung pergi misalnya, karena kita orang Indonesia suka nggak enak gitu ya. Terus dengan niat membantu majikan, sebelum kita pergi beraktivitas di hari libur pun ada yang bentar Pak Ustadz. Itu ada yang belum jimut. Iya, nggak apa-apa deh. Di admin nggak bisa ya, di host nggak bisa ditutup. Oke, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman jangan terganggu ya. Lanjut dulu. Nah, seperti kita gitu ya, kita kerja nih sama majikan. Di hari libur misalnya, anggap saya nggak begitu paham. Anggap jam 6 pagi, hari libur nih. Teman-teman kan udah boleh keluar dong, misalnya. Tapi karena teman-teman orang Indonesia suka nggak enakan gitu ya, kasihan sama majikan. Akhirnya jam 6 yang harusnya pergi keluar berlibur, ada yang mengundurkan waktu. Ada yang keluarnya jam 7, keluarnya jam 8 dari rumah majikan. Kenapa? Karena ini memang harus beberes dulu. Niatnya adalah bantuin majikan. Padahal itu di luar SOP, itu di luar upah misalnya. Nah kan tinggal pertanyaannya dong, kira-kira kalau kita sebagai orang yang membantu majikan, ada pekerjaan majikan yang sebenarnya itu bukan bagian kita, tapi memang di hari itu ya kita pengen bantuin, kasihan, akhirnya kita bantu. Demikian seterusnya kita kerjakan. Kan pertanyaannya, kira-kira majikan enggak ya? Kan begitu ya. Kira-kira perbuatan seperti ini berkenan nggak ya di hati majikan? Ya jawabannya senang lah, namanya dibantuin. Akhirnya majikan merasa bahwa, wah, pembantu saya ini bagus nih, dia baik. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membiasakan dalam posisi kita sebagai orang yang gemar melakukan ibadah-ibadah nawafil dalam rangka taqarrub ilallah, maka inilah kita masuk bagian dari waliullah, wali Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dalam sebuah ayat Al-Quran, surah Yunus, ayat 62 dan 63, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun." Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, di sini nih, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau melihat ayatnya di sini, menengok dari surah Yunus 63-nya dulu ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, kalau inilah para wali Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cirinya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah-ibadah nawafil itu apa? Tadi ada dampaknya, ada side effect-nya. Dampaknya apa sih? Dampaknya adalah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka itu tidak punya rasa takut dan tidak bersedih hati menghadapi dinamika-dinamika kehidupan. Ya ini, jadi keuntungannya menjadi wali Allah adalah adanya ketenangan di dalam hati karena hubungan kita dekat dengan Allah melalui amal-amal ubudiyah, melalui sebuah amalan yang memang ada ikatan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, bukan seperti ikatan dengan seorang teman ya, yang bisa jadi, maaf, ada teman yang baiknya itu di bibir doang, begitu ya. Ayo dong cek, main ke rumah saya, misalnya. Ntar kalau main ke rumah saya masakin deh, misalnya. Sekali dia ngomong begitu. Ketemu lagi di majelis, ngomong lagi begitu. Kira-kira kalau ada orang yang mulutnya manis seperti itu, kita merasa dekat ya? Pasti dong ya. Wah kan betul, dia pas ini loh sering ngajakin kita main ke sana, yuk, misalnya. Begitu sampai di sana, dia dimasakin, keluarnya cuma air putih. Terus dia bilang, maaf ya, belum sempat masak nih, karena kalian datangnya mendadak, ini cuma air putih doang. Bisa jadi kalau orang seperti itu gitu ya, manis di bibir, tapi tidak manis di perbuatan. Nah, beda dengan ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan sekedar dengan lisan menyebut-nyebut Allah, alhamdulillah, insya Allah, masya Allah, subhanallah, astagfirullah. Bukannya sekedar itu, bahwa menyebut-nyebut asma Allah dengan lisan, good, bagus. Tetapi sebagai wali Allah, ada amalannya. Ya tadi, sholat 5 waktu diiringi dengan qobliyah ba'diyahnya, ada tahajudnya, ada duhanya, ada witirnya, dijalankan. Puasa bukan hanya yang Ramadan, ada sunnah-sunnahnya, Syawal, Senin Kamis, Ayyamul Bid, Daud, Muharram, yang mana aja pokoknya yang sunnah-sunnah, tapi dia melakukannya dengan yazalu, tetap seperti itu. Kalau bahasa lainnya mungkin Pak Ustadz nyebutnya istimroriyah. Kita dalam melakukan itu berkesinambungan, tidak anget-angetan. Lagi semangat jalanin. Lagi enggak, bukan yang begitu. Tapi betul-betul dijalankan terus-menerus. Inilah waliullah. Inilah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada waktu ya, kita lanjutkan lagi dulu. Kemudian di sini dari ayat tersebut di atas, Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata tentang waliullah. Fa'aliya Allahihumul mu'minunal muttaqun. Nah ini ditegaskan lagi oleh ulama ya, Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan waliullah itu adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Semakin jelas nih ya. Jadi kalau kita beriman dan bertakwa, ya takwa kita melalui amal-amal tadi ya, yang nawafil, maka kita ini adalah waliullah. Apakah dengan itu berarti kita nanti memiliki kesaktian mandek? Pak Ustadz bisa
memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat lain seperti di film-film, bukan yang begitu. Apakah dengan begitu nanti saya bisa berjalan di atas air, Pak Ustadz? Bukan yang begitu, ya. Jadi wali Allahnya ini makul secara akal bisa diterima, secara dohir bisa dilihat, ya kita sekilas tampak seperti orang kebanyakan, tetapi yang membedakan adalah bobot kualitas amal-amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka juga bukan, wah saya pengen disebut sebagai wali Allah nih. Kalau ketemu teman dia bisik-bisik, semalam aku tahajud loh, tahajudnya banyak, 12 rakaat. Terketemu lagi sama orang lagi, nanti kalau di majelis jangan tawarin saya makan ya. Kenapa? Saya lagi puasa Senin Kamis. Bukan yang begitu. Ya dia biasa aja menjalani kehidupan dengan santai. Bahwa ketika nanti di majelis tawarin makan, oh maaf hari ini saya lagi niat, beda gitu ya. Artinya memang dia menginformasikan. Tapi kalau yang tadi kan, wah karena biar disebut sebagai wali Allah. Jadi yang namanya wali Allah juga bukan orang yang mendeklarasikan dirinya, bukan orang yang menampakkan dirinya bahwa ini loh saya wali Allah, juga bukan yang begitu. Sebagian ulama lainnya menyebutkan bahwa wali Allah adalah kullu mu'minin taqi laisa binabi. Setiap orang beriman dan bertakwa selain dari para nabi dan rasul. Nah ini maksudnya adalah semua orang beriman, di ulama ya yang bicara. Setiap orang yang beriman dan bertakwa, meskipun dia bukan seorang nabi dan rasul, itu maksudnya. Sementara dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia bukan nabi dan rasul, maka dia adalah waliullah. Kalau nabi dan rasul sudah pasti, nabi dan rasul itu adalah para waliullah. Mereka adalah orang-orang yang dekat sekali hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita lihat gitu ya, di sejarah para nabi dan rasul, ini bicara puasa aja misalnya. Puasanya Nabi Dawud, ada yang tahu dulu Nabi Dawud dan umatnya ketika berpuasa bagaimana caranya? Oh, nggak ada yang present ya, berarti nggak tahu. Nah, Nabi Dawud itu dulu puasanya sehari puasa, sehari buka, itu wajib hukumnya. Dan berpuasanya itu dari bangun tidur malam hari, kalau maaf, misalnya tidurnya jam 8, bangun jam 9 malam. Bangun jam 9 malam tanpa sahur itu langsung puasa tuh sampai besok sore, sampai matahari terbenam. Itu puasanya Nabi Dawud. Coba. Dan Nabi Dawud adalah nabi yang sering berdialog dengan Allah di sepertiga malam yang terakhir dengan munajat-munajat panjangnya. Maksudnya bagaimana? Nabi Dawud itu nabi yang rajin bertahajud. Waktu tahajudnya itu memang panjang banget beliau ini. Itu semata-mata karena memang kerelaan beliau sendiri, ini nawafil. Kalau kita lihat, maaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita, sejarah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rajin tahajud dengan durasi waktu yang sangat panjang dan berdirinya yang sangat lama, sampai-sampai telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bengkak-bengkak. Nah, kalau kita bengkak-bengkaknya kenapa ya kakinya ya? Oh, kesemutan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wali Allah, orang yang dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, salah satunya ya dari amal ubudiyahnya, dari tahajudnya sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Nah, kemudian ada lagi al-wali secara bahasa, ya berarti al-qorib tadi ya. Wali secara bahasa artinya adalah dekat. Sebagaimana penyebutan dalam hadis berikut ini, ya. Al-hiqqul fara'id bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dakar. Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Nah, ini pinjem istilah kata wali itu dalam bab masalah waris, kalau di bab masalah waris. Tapi di situ ada kata-kata fahuwa li aula, dia itu adalah wali rajulin dakar,
ya orang laki-laki yang memiliki hubungan dekat dengan si mayit. Ini meminjam istilah aja di hadis ini ya. Ada kata wali ya, bahwa wali itu artinya dekat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan yang benar-benar termasuk wali Allah adalah orang yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman dengan ajaran yang beliau bawa, serta mengikuti ajaran tersebut lahir dan batin. Barang siapa yang mengaku cinta Allah dan walinya, tetapi tidak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah termasuk wali Allah. Nah ini hati-hati ya. Lagi-lagi ngaku nih, saya ini wali Allah meskipun dalam batin misalnya, tapi dia hanya beriman kepada Allah, tidak mengikuti amalan-amalan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jika menyelisih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia termasuk musuh Allah dan dia menjadi wali setan. Na'udzubillah min dzalik. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni. Ya, ini Allah lagi memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul, katakan Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu wahai umatku betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah mencintai kalian dan Allah juga mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, idda'a qaumun annahum yuhibbunallah fa'anzalallahu hadhil ayata min mihnah. Suatu kaum mengklaim mencintai Allah, lantas Allah turunkan ayat ini sebagai ujian bagi mereka. Allah sungguh telah menjelaskan dalam ayat tersebut, barang siapa yang mengikuti Rasulullah SAW, Allah akan mencintainya. Namun barang siapa yang mengklaim mencintai Allah tetapi tidak mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidaklah termasuk wali Allah. Banyak orang menyangka dirinya atau selainnya sebagai wali Allah, tetapi kenyataannya mereka bukan wali Allah. Ya, bisa dilihat yang mereka yang mengklaim sebagai wali Allah dengan alasan cinta Allah tapi tidak mengikuti Rasulullah Muhammad SAW adalah kaum Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengklaim bahwa mereka adalah wali Allah, yang masuk surga hanyalah dari golongan mereka saja. Mengaku bahwa mereka adalah anak Allah dan kekasihnya, ternyata hanya klaim semata. Kenapa? Buktinya begitu muncul Rasulullah Muhammad SAW, orang-orang Yahudi dan Nasrani meskipun mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang esa misalnya, tetapi mereka tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai seorang Rasul utusan Allah yang membawa risalah Allah untuk kita umat manusia. Nah, ini juga hati-hati gitu ya, karena ada orang gitu ya, bahasanya ada oknum kelompok orang mengaku sebagai wali Allah, mengatakan beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi mereka tidak mengakui Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah untuk dirinya, maka dia bukan waliullah, bahkan termasuk musuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya Nabi Muhammad bersabda, aktaruma yudkhilan nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq. Kebanyakan hal yang mengatakan manusia masuk ke dalam surga adalah takwanya kepada Allah dan akhlaknya yang baik. Maka ingat, yang namanya wali Allah itu bukan orang yang rajin ibadah saja, tetapi yang namanya wali Allah itu adalah orang yang ibadahnya rajin, dekat kepada Allahnya baik, tetapi kepada sesama manusia juga baik. Makanya tadi saya contohkan, bukan hanya pada amal-amal ubudiyah ritual saja, sholat, ba'diyah qobliyah misalnya ya, tahajud, duha, witir misalnya dan lain-lain, bukan hanya yang infak sedekah, bukan hanya yang umroh,
Bukannya begitu-begitu saja, tetapi membantu teman menggulung tikar. Begitu, beberes di rumah, nyapu, ngepel, nyuci gitu ya, nyetrika, dan lain-lain lah intinya. Perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain, sopan santun, senyum. Ini adalah amalan-amalan waliullah ketika ia meniatkan semuanya itu dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini barangkali teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada yang mau sharing, berbagi cerita, ada yang mau tanya atau mau menjawab kalau ada pertanyaan dari temannya yang lain, silahkan. Saya kembalikan ke Mbak Ria ya. Fadol, Mbak. Oh iya Pak Ustadz. Masih ada. Pada yang ingin bertanya, saya persilakan. Masih ada waktu sekitar 40 menit lah. 40 menit. Iya. Saya berbicara udah hampir 1 jam padahal ya. Ya, ini sisanya untuk bertanya jawab Pak Ustadz. Oke, baik. Monggo. Silakan ya jamaah online yang ingin bertanya. Belum ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, sambil menunggu kalau ada yang mau bertanya, boleh saya tambahkan dulu penjelasannya. Oh, silakan Pak Ustadz. Baik, tapi nanti kalau ada yang mau tanya boleh di chat ya atau Ya. Baik, saya lanjutkan dulu. Ada beberapa penjelasan lain tentang wali Allah ya. Wali Allah yang paling utama, di sini judulnya begitu. Wali Allah yang paling utama adalah para nabi. Lantas dari nabi dan rasul, yang paling utama adalah ulul azmi. Ulang lagi ya, kita mengenal ada 25 para nabi dan rasul. Itu yang wajib kita kenal. Kalau nabi dan rasul sendiri ada berapa sih? Nabi dan rasul sendiri ada sekitar 140.000 orang. Banyak. Tapi yang wajib kita kenal ada 25. Nah, 140.000 dan kemudian 25 yang kita kenal tadi itu ya, yang bagi dari 140.000, para nabi dan rasul itu adalah para wali Allah. Nah, tapi di antara mereka ada yang lebih utama lagi, gitu ya. Wali Allah yang paling utama adalah para nabi. Lantas dari para nabi dan rasul yang paling utama adalah ulul azmi, yaitu para nabi dan rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Itu adalah wali Allah yang paling utama di antara para nabi dan rasul. Disebut ulul azmi karena mereka itu paling sabar dalam memikul beban berat ujian kehidupan. Ya, ulang lagi, ulul azmi adalah mereka yang sabar di dalam memikul beban berat ujian kehidupan. Azmi itu artinya sabar, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh dalam syarh beliau terhadap kitab Al-Furqan. Ulul azmi ini, para nabi dan rasul yang masuk dalam kelompok ulul azmi adalah Nabi Nuh, ingat-ingat nih ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulang, Nuh, Ibrahim, kalau disingkat dengan inisial huruf I. Kemudian siapa lagi? Musa, Isa, M-I. Kalau disambung Nimi, ingat-ingat ya, Nimi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan satu lagi Muhammad. Ada 5 orang nabi sebagai wali Allah yang utama di antara para nabi dan rasul dengan gelar ulul azmi, disebabkan 5 nabi ini adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian yang cukup berat di dalam kehidupan mereka. Nah, ulul azmi yang paling utama adalah nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi, imamnya orang-orang yang bertakwa, sayyid anak Adam, dan pemimpin para nabi. Nah ini, jadi ulul
azmi. Seluruh nabi dan rasul adalah waliullah, gitu ya. Di antara waliullah, di antara para nabi dan rasul ini adalah ulul azmi yang 5. Dari ulul azmi ini yang paling utama adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul kita nih, nabi akhir zaman. Nah, berikutnya ada tingkatan waliullah. Biar kita tahu nih ya. Patut dipahami, wali Allah itu ada 2 macam. Ya, yang pertama adalah as-sabiqun al-muqarrabun. Wali Allah yang terdepan. Yang kedua adalah al-abrar ashabul yamin. Wali Allah pertengahan. Nah, ada 2 nih. Ada yang terdepan, ada yang pertengahan. As-sabiqun al-muqarrabun adalah hamba Allah yang selalu mendekatkan diri pada Allah dengan amalan-amalan sunnah di samping melakukan yang wajib, serta dia meninggalkan yang haram sekaligus yang makruh. Nah, ini hebat gitu ya. Dia menjalankan yang wajib, yang sunnah, tapi yang makruh dan yang haram dia tinggalkan. Ini adalah as-sabiqun al-muqarrabun. Orang yang dekat dengan Allah pada barisan terdepan. Kemudian ada al-abrar ashabul yamin, ashabul yamin adalah hamba Allah yang hanya mendekatkan diri pada Allah dengan amalan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ia tidak membebani dirinya dengan amalan sunnah dan tidak menahan diri dari kelebihan dalam hal yang mubah. Maksudnya apa gitu ya? Maksudnya bagaimana sih yang ini nih gitu? Maksudnya adalah dia hanya menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Jadi dulu yang sunnah nggak dia jalankan. Yang mubah tanda kutip di masa bodohin. Ya tadi melihat teman yang gulung tikar kesusahan, nah, bodoh amat begitu karena mubah gitu kan, bodoh amat bukan urusan saya gitu. Nah, orang-orang ini disebutnya al-abrar ashabul yamin, adalah hamba Allah yang hanya mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang wajib. Nah, kelompok ini digambarkan dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini di surah Al-Waqiah ya, ayat 1 sampai 14. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Nah, ini kelompok al-muqarrabun. Kita bahasa artinya berlebih jelas. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila telah terjadi hari kiamat, tak seorang pun dapat berdusta tentang kejadiannya. Laisa liwaqa'atiha kadibah tadi, ya. Khafidatur rafi'ah, kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan seluruh-luruhnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang beriman paling dahulu, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaikal muqarrabun, gitu tadi ya. Mereka itu adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fi jannatin na'im, berada dalam jannah yang penuh kenikmatan. Thullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang datang kemudian. Penyebutan 2 macam wali ini juga ada dalam hadis qudsi yang lainnya. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kembalikan lagi ke Mbak Rahma lagi dulu. Ya Pak Ustadz, saya mau bertanya
berhubungan dengan surat Waqiah ya. Saya pernah mendengar itu dari YouTube, ada YouTuber muda itu ya. Ada satu amalan yang dia bilang bisa yang bisa gimana ya? Bisa mendapatkan hajat kita gitu. Tentang surat Waqiah 40 hari itu bagaimana Ustadz penjelasannya? Iya. Baik. Makasih. Baik. Ya, saya juga pernah mendengar hadisnya memang menyebutkan ya fadilah keutamaan membaca suratul Waqiah adalah melapangkan rezeki, memudahkan untuk mendapatkannya. Ini dulu nih sampai di sini. Tetapi ada teknik pembacaannya apakah sampai 10 hari, 40 hari, itu saya sendiri memang belum pernah mendengarkan itu. Kenapa? Karena kalau saya lebih kepada memahami seluruh ayat Al-Quran punya bobot yang sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ada yang disebut oleh Nabi demikian dan demikian, ya tadi itu kan sunnahnya saja, gitu ya. Bahwa kita membacanya nih dengan harapan akan terlapangkan rezekinya. Iya, memang hadisnya udah begitu, kita harus meyakini dan kita harus jalankan, kan begitu ya. Tetapi apakah membaca ayat yang lain juga bakal begitu? Kalau saya meyakini iya. Kenapa? Karena antara surah Waqiah dengan surah yang lain adalah sama-sama kalamullah. Yang utama jadi bagaimana? Yang utama adalah menghatamkan bacaan Al-Quran dalam kurun waktu kalau bisa 1 bulan. Ini yang paling cepat nih. Yang paling lambat berapa lama? 3 bulan. Apakah harus dengan Waqiah yang 40 hari berturut-turut? Nah, kalau bacaan Al-Qur'annya sudah seperti itu, bisa khatam dalam 1 bulan atau khatam 3 hari dia paling cepat ya. Kalau Nabi kan juga gitu. Bisa khatam 3 hari. Nah, maka bacaan Waqiah yang 40 hari itu wafil. Jadi itu ibadah mubah, tapi masih dalam koridor sunnah. Artinya dibolehkan, nggak ada larangan, ya silahkan saja. Kalau saya sih lebih memahami seperti itu. Bukan yang khusus Al-Waqiah saja, tapi surat yang lain nggak dibaca. Yang muskro nanti jadinya, kan gitu ya. Kalau saya sih memahami seperti itu. Tapi kalau Pak Ustadz yakin nggak bahwa surah Waqiah itu memang fadilahnya melapangkan rezeki dan mendatangkan rezeki? Iya, saya yakin karena memang hadisnya mengatakan demikian. Cuma tadi hanya masalah tekniknya saja. Nah, bagusnya secara teknik kita tidak terlalu mengagungkan satu surat kemudian merendahkan satu surat yang lain, jangan. Gitu. Kenapa? Karena semua surat-surat dalam Al-Quran sama mulianya, sama memiliki fadilahnya. Itu tadi bisa jadi fadilahnya beda-beda dengan yang lain. Kalau Araf itu penolak bala, terus surah Muluk untuk melapangkan kubur atau menerangi kubur. Nah, itu kan berarti semuanya punya fadilah gitu. Jangan sampai kemudian, saya maunya gini aja, yang ini kayak jangan. Kan kita butuh semuanya. Jadi bagusnya bagaimana Pak Ustadz? Ya udah baca semua aja isi Al-Quran. Sama kayak misalnya, kalau malam Jumat katanya disunahkan bacanya Al-Kahfi biar dapat 2 cahaya, 2 Jumat Pak Ustadz. Iya, memang hadisnya begitu. Ya sempatkan. Begitu. Kita menyempatkan baca surah Al-Kahfi, Rahman, Al-Waqiah, dan juga Muluk misalnya di Kamis Jumat, tanpa meminta bacaan Al-Quran dengan surat-suratnya yang lain. Itu kalau yang ideal seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, makasih Pak Ustadz. Nah. Untuk yang lain masih ada waktu. Silakan yang ingin bertanya. Ada lagi? Ya mungkin ya. Iya. 2 jam lagi. Sekitar 20 menit lah Pak Ustadz. 30 menit ya. Ya, soalnya mungkin dari jamaah yang ini ada acara Maulid Nabi Pak Ustadz. Oke, nggak apa-apa. Ya. Maksudnya memang talim kita kan 1,5 jam durasinya.
Ya, Tadi saya setengah jam. presentasikan memang sekitar 50 menit gitu ya. Atau 60 menit, iya. Ya. Fadol, mungkin yang lain barangkali ada, silakan. Silakan. Manfaatkan waktu. Atau boleh nanya yang lain, silakan. Saya ingin bertanya. Tapi pertanyaannya jangan yang itu mulu gitu ya. Ya, masih itu berarti masih sekitar 20 menit lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya. Tadi itu ada teman, dia di Indo, agamanya Islam, cuman keluarganya non Islam sama kayak saya. Dia tadi mengikuti acara ngaben. Kan nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Soalnya kan dia tadi tuh, ya saya ngeliat sendiri sih, dia pas itu neneknya yang meninggal. Jadi dia tadi udah ada di Bali, terus di sana dia mengikuti acara ngaben sampai selesai. Sedangkan saya juga punya nazar, berarti nantinya kalau misalnya ibu saya maunya nunggu saya pulang, tapi saya maunya di saat saya masih di sini, itu saya laksanakan gitu loh. Tapi ibu saya maunya saya nunggu pulang. Itu kan berarti boleh ya Pak Ustadz? Sebentar, saya pengen tahu lebih jelas nih. Yang namanya ngaben itu, isi kegiatannya apa di sana? Apakah memang ada doa-doa khusus yang dilantunkan? Apakah ada penyebutan pengagungan nama-nama tertentu yang memang harus dilakukan oleh jamaah? Atau bagaimana nih? Ngaben itu ibarat kita kalau di Islam orang meninggal gitu Pak Ustadz. Kalau di Hindu itu pembakaran mayat. Cuman bedanya di Islam kita dikubur, kalau di Hindu kalau kita punya uang kita harus ngaben, pembakaran mayat gitu Pak Ustadz. Oke, berarti saya coba tangkap dulu. Yang namanya ngaben itu sebenarnya adalah pembakaran jenazah. Gitu ya? Iya. Oke. Nah, dalam pembakaran jenazah ini, apakah diiringi dengan puji-pujian kepada nama-nama tertentu, diiringi dengan gerakan-gerakan sebagai tanda penghormatan kepada sesuatu, ataukah tidak? Ini dulu, nggak usah dijawab. Nah, maksud saya adalah begini, kalau dalam acara ngaben itu hanya sekedar pembakaran mayat dan seorang muslim datang menyaksikan saja, boleh atau tidak Pak Ustadz? Nah, pertanyaannya adalah memang tidak ada larangan karena menghadiri pembakaran mayat seorang insan misalnya. Ya silahkan saja, kan cuma datang doang. Tapi jika menghadiri acara ngaben itu ada puji-pujian, ada gerakan-gerakan yang sifatnya mengagungkan kepada sesuatu, dan yang hadir wajib melakukan hal yang sama, maka seorang muslim yang hadir dalam acara ritual seperti itu menjadi haram hukumnya. Kenapa? Karena memuji-muji dan melakukan gerakan-gerakan yang mengagungkan sesuatu yang bukan berasal dari Islam, itu memang dilarang. Islam udah punya ya, mengagungkan dengan ucapan, lakukan dengan gerakan. Siapa yang diagung-agungkan dengan ucapan dan gerakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau orang Islam ada yang meninggal, setelah dimandikan, dikafankan, agungkan asma Allah dalam bentuk ucapan dan gerakan. Wujudnya apa? Sholat jenazah. Kan begitu ya. Tapi kalau sekedar datang menyaksikan pembakaran dan penguburan doang, ya nggak ada masalah. Itu kan namanya hablum minan nas, hubungan kemanusiaan. Yang tidak boleh adalah mengikuti acara-acara ritualnya di sana. Itu Mbak Heni ya. Jadi berarti ibarat kita misalnya anak, kita kan beda agama gitu Pak Ustadz. Berarti kita sudah tidak boleh melakukan, kalau
di Islam kan kayak kita memandikan orang tua, kalau yang perempuan gitu ya Pak Ustadz. Di Hindu juga kan sama, cuma beda doanya. Itu berarti Itu sudah tak dia, boleh makanya. lagi ya? Kalau tidak ada ucapan lisan dan perbuatan yang sifatnya mengagungkan sesuatu, silahkan. Memandikan Pak Ustadz, dimandiin aja. Kan tadi, memandikannya di sini hubungannya habluminanas. Yang tidak boleh ketika memandikan, kita mengucapkan kalimat pengagungan atau melakukan gerakan pengagungan. Itu yang haram, itu yang saya bilang, ritual itu yang haram, tinggalkan. Tapi kalau memandikan, memakaikan baju misalnya versi dia, ya namanya kalau di Islam dipakein dengan kain kafan misalnya, kain kafan juga kan dibikin baju. Kalau yang cowok ada kancutnya, ada bajunya. Kalau yang cewek bahkan ada jilbabnya. Sama sebenarnya, cuma bedanya kalau di Islam itu dari kain kafan. Kalau selain Islam, baju beneran gitu. Ya udah, itu mah amalan-amalan habluminanas, ya silahkan. Yang nggak boleh misalnya ketika lagi makin baju menyebut nama siapa, diagungkan, begitu tuh nggak boleh. Bedanya dulu ya Pak Ustadz, nenek saya sih, karena kami kan nggak ada biaya waktu dulu ya. Itu kami kubur, hanya penitipan. Makanya ini nanti ada, saya ngaben masal nanti, kakek nenek saya ngaben masal. Nah, itu kalau kami nggak ada uang, itu dititipkan di penguburan tetap pakai kain kafan. Cuman itu dia makanya jadi ada kasta saya ya. tidak ikut doanya, tapi saya kadang tetap mandiin. Tapi ada teman yang bilang, nggak boleh, kata dia gitu Pak Ustadz. Kalau kakak saya pakai doanya gitu. Yang kita pegang adalah ada atau tidak ada ritualnya. Kalau ritualnya kita nggak ikut, yang sifatnya tadi, ingat, perkataan dan perbuatan yang bersifat mengagung-agungkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tinggalkan. Selainnya bagaimana? Ya silakan aja. Hadir, ya kan? Ikut mengiring jenazah, nggak apa-apa. Itu kan penghormatan antar sesama manusia, baik untuk yang hidup maupun untuk yang sudah meninggal, boleh-boleh saja. Rasulullah aja ketika suatu saat sedang duduk nih pinggir jalan sama para sahabat, ternyata dari kejauhan lewat rombongan jenazah, Rasulullah berdiri. Begitu dekat baru ketahuan kalau jenazah itu adalah jenazah orang Yahudi. Ya udah diem aja, orang Yahudinya mah doa-doa bla 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 lewat aja. Kenapa Rasulullah berdiri? Rasulullah menghargai orang yang hidup maupun jenazah yang sudah meninggal. Hanya sebatas itu. Nah, kita bagaimana? Ya kayak gitu, ikut Rasulullah. Datang hanya sebatas menghargai. Tidak terlibat dalam rangkaian ritual. Ingat, rangkaian ritual. Itu yang nggak boleh. Jadi intinya kalau misalnya kita mengikuti, misalnya kayak saya anaknya pakai pakaian adatnya situ nggak masalah, tapi kita jangan ikut doanya gitu ya Pak Ustadz? Ya, pakaian adatnya juga dilihat. Pakaian adatnya memang hanya pakaian adat biasa, atau pakaian adat yang ada keyakinan bahwa kalau pakai pakaian adat ini, maka misalnya ada selain Allah yang bakal memberikan berkah, ya tinggalkan, jangan. Tapi kalau pakaian adatnya, ya memang adat aja, biasa, nggak apa-apa. Dan selama pakaian adat itu menutup aurat, baik aurat laki-laki maupun aurat perempuan. Ini standarnya, gitu ya. Standar syariatnya pakaian adatnya menutup aurat. Good. Terus hanya adat saja Pak Ustadz, nggak ada keyakinan bahwa kalau pakai pakaian adat ini nanti ada kekuatan apa. Nah, nggak ada, pakai. Tapi kalau ada keyakinan, harus pakainya pakaian adat yang ini. Kenapa? Kalau pakai pakaian adat yang ini nanti dapat begini, tinggalkan. Begitu. Alhamdulillah kalau pakaian adatnya kami sama kayak di Islam sih Pak Ustadz, cuman pakai jarik warna hitam, baju lengan panjang warna hitam. Kalau yang lagi pakai udeng itu, udah. Kalau yang perempuan cuman rambutnya biasa dikuncit gitu aja gitu. Betul. Setahu saya di Islam nggak ada kewajiban memakai baju hitam ketika hadir takziah, nggak ada kewajiban itu. Itu kewajiban kebiasaan orang-orang Yahudi. Di dalam Islam nggak ada mewajibkan warna tertentu untuk takziah. Takziah aja, bajunya biasa aja. Bahwa kemudian banyak orang takziah pakai baju putih, ya itu juga kan selera manusia. Nggak ada keyakinan bahwa
bajunya harus putih. Supaya apa? Supaya roh yang mati bahagia. Misalnya nggak ada. Baju aja. Begitu, Mbak. Jadi baju hitam itu bukan ajaran Islam dalam arti Islam kalau ada datang kematian pakai baju hitam, nggak ada. Itu bukan dari Islam. Gitu ya Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Sami-sami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Ini yang bertujuan untuk buka usaha, gitu misalkan kita buka warung. Terus kita sebelum buka itu kita mengadakan selamatan, tujuannya juga untuk minta doa pada tetangga-tetangga dan orang tua dan sekitarnya itu. Apakah itu dibolehkan Pak Ustadz? Maaf. Good. Maka niatkan syukuran ada sedekahnya, deh gitu aja deh. Niatnya syukuran Pak Ustadz diberi oleh Allah nikmat kemampuan untuk buka usaha. Nah, sebagai tanda syukur saya mau berbagi nih, tapi saya nggak bisa berbagi satu orang sekepok. Saya berbagi segepok, ngumpulin beberapa orang, dipecah-pecah, dapatnya dikit-dikit. Mudah-mudahan dengan bersyukur la azidannakum kata Allah, kami tambah nikmat kami kepadamu. Nah ini juga makanya namanya ibadah nawafil. Kalau dalam bahasan kita ini Mbak, sebagai waliullah kita melakukan ibadah tambahan, ibadah dalam arti ritual ya, amalan tambahan yang baik. Contohnya apa? Mau buka usaha, selamatan ngundang orang nih sebagai tanda syukur dan ingin berbagi. Itu namanya nawafil. Dan begitulah para waliullah ketika mau memulai perbuatan baik sebagai tanda syukur dan bismillahnya kepada Allah, biasanya memang mereka selamatan, syukuran gitu ya. Dan di sana juga kan dibacakan doa-doa juga intinya juga Pak Ustadz yang mau mendoakan itu bukan dukun, bukan mbah-mbah sepuh gitu maksudnya, Pak Ustadz yang mendoakan. Itu bagus. Matur suwun Pak Ustadz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hajiah Nur Halimah. Ya, izin bertanya Ustadz. Enggak. Mau bertanya terkait toharoh ini Ustadz. Apa saja sih standar untuk tanah untuk mensucikan toharoh dari najis babi? Standarnya itu mau seperti apa gitu? Ada syaratnya nggak? Maksudnya tanahnya harus bagaimana gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak, kalau saya memegang penjelasan dasar tentang masalah babi dulu ya. Babi itu haram dimakan dagingnya. Ini dulu. Titik dulu nih. Nah, karena babi haram dimakan itu dagingnya, maka kita tidak memakan daging babi. Oke. Nah, tinggal pertanyaannya, karena dagingnya haram dimakan, apakah zatnya juga najis? Begitu nih. Kalau yang saya pahami, zat babinya nggak najis selama tidak masuk dalam mulut. Begitu. Jadi daging babi itu kalau kata saya bukan najis. Bukan najis itu maksudnya apa? Bukan najis mughalladhah, najis besar yang ketika kita nyentuh harus dibasuh dengan debu. Bukan. Yang najis mughalladhah itu liurnya anjing. Begitu. Jadi harus perjelas kita ya bahwa daging babi itu bukan najis mughalladhah ketika nempel di luar badan kita, tapi dia haram dimakan oleh kita. Mulut kita, kerongkongan kita, perut kita haram mengunyah, menjilat, menelan daging babi. Tetapi tangan kita tidak haram, tidak najis menyentuh daging babi. Ini dulu nih penjelasan dasarnya ya. Bahwa kemudian kita bilang begini,
Itu kan daging ada darahnya. Kan najis misalnya nih. Nah, najisnya ini najis apa? Mughalladhah, mutawassithah, apa mukhaffafah? Nah, di sini ini juga nggak ada penjelasan. Maka sampai di sini saya pribadi memahami zatnya daging babi fisiknya sama juga dengan daging selain daging babi yang boleh dimakan. Najisnya najis mukhaffafah. Cara membersihkannya ya cukup dicuci dengan air. Bahwa bau perengus Pak Ustadz, ya hilangin perengusnya dengan parfum atau deodoran atau sesuatu ya wangi untuk hilangin aroma anyirnya misalnya. Apa sih istilahnya kalau perengus gitu ya, ngilangin perengusnya babi Pak Ustadz. Udah titik standarnya sama. Begitu. Nah, memang belakangan ada yang menjelaskan bahwa daging yang haram dimakan maka zatnya adalah najis. Najisnya mughalladhah. Kalau saya bilang ini terlalu memberat-beratkan dalam persoalan agama. Gitu. Jadi harus dipahami gitu bahwa daging babi itu kalaupun dibilang najis darah, ya darahnya kan bukan daging. Nah, najisnya apa? Sebagaimana najis yang lain. Ada yang mukhaffafah, cukup cuci pakai air yang bersih. Nggak mantap nih Pak Ustadz, masih ada bau perengus. Udah, cuci air pakai sabun, nggak bahasa kita begitu deh. Kalau nggak mau disebut parfum, udah aja. Selesai. Gitu ya. Jadi kita jangan terlalu jauh dalam beragama memberat-beratkan. Jangan. Tawalud berlebih-lebihan. Gitu. Kita dudukkan pada persoalannya. Ingat, yang termasuk najis mughalladhah, najis besar ketika tersentuh badan atau pakaian adalah liur anjing. Liurnya nih. Begitu harus dipahami. Kalau tersentuh liur anjing bagaimana Pak Ustadz? Baru dicuci dengan debu ya, dengan 7 kali cucian. Nah, baru nih ngomong. Nah, kalau saya tersentuh dengan barang najisnya mughalladhah seperti itu, ya dimaksud dicuci dengan debu, standarnya seperti apa sih Pak Ustadz? Nah, ini juga ada beberapa penjelasan. Tekniknya bagaimana? Debu biasa, seperti debu itu tidak bercampur dengan najis. Ini dulu ya. Jelas nyata debu. Ya kalau misalnya pasir misalnya biar lebih mudah lagi. Tapi pasir yang halus. Caranya, tangan kita dibersihkan dengan air bersih dulu, air yang suci tadi. Baru ambil debunya, sekali. Dah, itu namanya dicuci sekali dengan debu. Nah, dibilas sampai 7 kali. Nggak harus debu, gosok, gerojok air, gerok, debu lagi, ambil 7 kali. Nggak begitu juga. Begitu. Pak Ustadz, tapi ada penjelasan nggak kayak versi Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz pakai debunya sekali doang. Iya, karena memang syariatnya begitu. Tapi ada yang menjelaskan harus 7 kalinya. Ya monggo. Kan tadi, ya kan? Mungkin yang 7 kalinya juga punya dalil yang lebih kuat daripada dalil saya. Tapi yang dimaksud dengan membersihkan najis mughalladhah dengan debu sebanyak 7 kali, itu 7 kalinya adalah airnya, bukan debunya. Debunya mah cukup sekali di pertama aja. Tangannya dibasahkan, digosok dengan debu sekali, baru digeruduk lagi selama 7 kali. Itu ya Mbak ya, biar jelas nih kedudukannya. Nah, karena liur anjing kesentuhnya adalah najis, maka minum air liur anjing jadi haram. Nah, gitu ya, harus kita ngerti lagi. Gitu ya. Sama kayak alkohol di parfum. Alkohol itu haram kalau diminum. Tapi kalau nempel di badan di pakaian nggak haram. Jadi jangan kemudian kita memberatkan diri. Ini parfumnya alkohol apa non alkohol, soalnya bajunya buat sholat. Nah, alkohol itu selama nggak dimakan maka haram. Nempel di baju di luar mah nggak apa-apa. Kan alkoholnya nggak dimakan. Yang haram tuh kalau dimakan atau diminum. Nempel alkohol nggak haram. Gitu ya Mbak ya. Baik, terima kasih. Karena sebelumnya ada penjelasan dari Ustadz sebelumnya bahwa harus dibersihkan. Saya tahu, terima kasih makanya penjelasannya Ustadz. sampai ada sabun apa gitu ya. Ya mau itu pakai aja. Tapi sabun itu cukup sekali di awal misalnya, dan nanti dibilasnya,
ganjilkan menjadi 7 kali misalnya. Gitu aja Mbak. Jadi pakai sabunnya sekali, bukan 7 kali 7 kali, ya tangan kita kering nanti, rusak di kulit kita. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga yang disampaikan oleh Ustadz Sukeri Abdillah bisa bermanfaat untuk kita semua, bertambah ilmu serta keimanan kita, serta kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mengerjakan amalan-amalan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ikhtiar ini membawa keberkahan bagi kita semua, menyelamatkan kita di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Bila yang ingin masih bertanya, silakan konsultasi dompet duafa konsultasi online. Yang terakhir doa, monggo Pak Ustadz dipimpin untuk doanya. Ya, sebentar ya. Baik teman-teman, kita sudahi taklim kita pada siang menjelang sore hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah, sirril Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal zundam wa min sayyi'il asqam. Rabbana agri 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas pengisian materi pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, pengajian siang hari ini telah usai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pengucapan dan penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup kajian sore hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.